Selamat sore teman-teman semua. Kegiatan kita hari ini kita mau melakukan pemupukan susulan yang ketiga ya. Nah, pemupukan susulan yang ketiga ini harusnya minggu kemarin, tapi karena saya belum sempat karena ada beberapa kesibukan, jadi baru minggu ini saya lakukan. Nah, usia cabai kita ini udah 60 HST ya, 60 HST, tapi baru saya lakukan pemupukan susulan yang ketiga. Nah, teman-teman harus ketahui, jadi di masa-masa generatif ini tumbuhan cabai ini sangat membutuhkan kalium dan kalsium yang tinggi. Jadi kalium sangat dibutuhkan, kemudian kalsium juga sangat dibutuhkan, kemudian ada beberapa lagi sebenarnya harus nitrogen dalam bentuk nitrat juga ya, terus boron. Jadi kombinasi boron dan kalsium itu bisa menjaga kerontokan bunga. Nah, kenapa saya menggunakan Kalinet lagi untuk pengocoran ini? Jadi teman-teman semua, selain di spray, Kalinet ini saya gunakan untuk pengocoran. Nah, karena kandungan Kalinet ini dia kan kaliumnya lumayan tinggi ya, jadi buat tambahan dari NPK 1616. Nah, selain kaliumnya yang tinggi, Kalinet juga mengandung boron juga, ada boronnya juga. Jadi kita pakai Kalinet untuk memenuhinya. Nah, kemudian saya memakai kalsiumnya, saya memakai KALHA. Untuk memenuhi kalsium saya menggunakan KALHA. Nah, kemudian untuk mengantisipasi jamur, karena di tempat saya ini di daerah Banten ini berapa hari ini sering hujan, jadi saya menggunakan Anfus juga untuk mengantisipasi jamurnya atau fungi ya. Tapi ini opsional aja ya teman-teman ya. Kalau di tempat teman-teman jarang hujan ya nggak usah pakai ini Anfus. Nah, kemudian ada satu tambahan lagi teman-teman, yaitu asam amino. Nah, asam amino ini sudah nggak saya spraykan lagi kan di daun dan batang gitu kan. Yang pertama memang udah masa generatif, yang kedua memang baunya menyengat. Nah, tapi kenapa saya tetap mau pakai, tapi ini untuk di pengocoran ya. Jadi kita hanya memenuhi unsur-unsur mikronya aja, karena asam amino dari tepung ikan ini unsur mikronya sangat banyak. Jadi kita bantu di pengocoran aja. Ini opsional juga. Kalau emang teman-teman nggak punya ya nggak usah, nggak apa-apa, cukup NPK 1616, KALHA. Kalau ada KALHA ya sebenarnya harus wajib sih, harus ada sih gitu kan. Yang penting NPK 16, kalau nggak ada NPK 16, atau kalau bisa pakai NPK Grower juga bagus, lebih bagus lagi ya, karena kaliumnya yang lebih tinggi dia. Kalau ini kan seimbang 16 itu ya. Jadi kalau semakin tinggi kaliumnya semakin bagus kalau untuk masa generatif. Nah, itu dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk penjelasan untuk obat-obatnya ini saya udah jelaskan semua. Jadi hari ini jadi sekarang kita mau kocor dulu ya, mau campur dulu ya. Nah teman-teman, karena ini udah cabainya juga udah mulai banyak keluar dan udah besar-besar semua ya batangnya ya. Jadi untuk pengocoran kali ini saya menggunakan air 20 liter. Nah, yang pertama kita tambahkan air dulu, sedikit saja dulu. Ini buat melarutkan pupuk NPK-nya ya. Nah, ini NPK-nya teman-teman kita larutkan dulu. Yang pertama NPK ini kan kalau menurut standarnya kan 20 gram per liter ya. Tapi kita pakai 4 sendok aja per 20 liter air. Kalau kita kemarin pakai 2 sendok, sekarang kita tambahin 2 kali lipatnya ya, 4 sendok ya. 1 2 3 4. Nah, 4 sendok kita larutkan dulu.
Jadi teman-teman ya, sebenarnya pupuk yang mengandung fosfat ini ada yang bilang tidak boleh dicampur dengan kalsium ya. Jadi dia akan tidak bisa larut kalau dicampur dengan kalsium. Tapi karena kita ini untuk kocor ya tidak apa-apa gitu kan. Kecuali kalau kita untuk spray. Kalau untuk spray memang yang ditakutkan menyumbat ya di dalam tangki sprayernya ya. Di dalam semprotannya ya. Nah. Jadi ya apa-apa. Nah, mungkin ya petani juga punya cara masing-masing. Kalau saya pribadi karena biar sekali jalan, jadi lebih baik saya campur aja gitu, biar nggak menguras waktu. Nah, kemudian kita kalinetnya pakai 2 tutup botol. Jadi ini murni ide saya sendiri ya. Saya campurkan, saya tambahin kalinet ya. Jadi saya nggak apa namanya, saya mau mencukupkan kaliumnya saja. 1 2 selain mencukupkan kaliumnya, jadi di dalam kalinet ini kan dia mengandung ada kandungannya boron juga, B2O3 ya. Jadi ini untuk membantu untuk mencegah kerontokan bunga ya, dengan kombinasi kalsium ya teman-teman ya. Nah, setelah kita aduk, kemudian kita tambahkan KLH. Nah, KLH ini teman-teman 2 sendok makan per 20 liter air ya pakainya ya. 1 2 ya. Oke, larutkan lagi. Kemudian saya tambahkan anfusnya lagi. Anfusnya juga sama 2 sendok makan kita pakai. 1 2 baru kita masukkan asam aminonya 200 sampai 300 ml. Ini saya ambil 300 kurang lah, 300 ml kurang lah. Setelah itu baru kita aduk semua ya. Campurkan air dulu. Kita aduk lagi ya teman-teman ya. Baru kita tambahkan lagi. Kalau habis ini berarti ini baru 15 liter ya teman-teman ya. Nanti kita tambahkan lagi. Nah, ini berarti baru 15 liter. Kita ambil lagi.
16, 17, 18, 19, 20 liter. Sorry teman-teman ya, ada yang kelupaan. Power soilnya kita belum pakai tadi ya, belum jelaskan ya. Belum pakai ya ini. Ini saya tambahkan power soil 2 sendok makan ya. Kalau untuk para petani senior sudah tahulah kegunaan power soil ini buat apa gitu ya. Jadi power soil ini untuk membenah tanah supaya tanahnya itu tetap subur dan membantu penyerapan nutrisi ke batang daun itu lebih cepat. Menggunakan power soil ini dapat membantu penyerapan lebih cepat ya. Yang jelas dia pembenah tanah lah ya. Sorry ya teman-teman ya, tinggalan. Oke, ini udah tercampur semua teman-teman. Kita aduk dulu ya. Nah, ini udah tercampur semua ya teman-teman ya. Penggunaannya per tanaman itu kurang lebih ya 200-an lah ya. Satu ini bisa 4 bisa 5 lah. Satu wadah ini ya. Ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut penyiramannya ya. Baik, itulah pembukaan susulan kita yang ketiga ya di usia cabai kita yang 60 HST ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua dan para senior. Saya masih pemula dan ingin tetap belajar. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.